Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama AA Endun. Beberapa hari lalu, sebagian besar umat muslim kembali berduka dengan berita tewasnya Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyah atau dikenal Ismail Haniyah yang merupakan seorang pemimpin Hamas yang berjuang melawan Israel untuk kemerdekaan negara Palestina. Haniyah tewas dalam sebuah serangan udara menggunakan rudal yang ditembakkan drone oleh Israel di kediamannya yang berlokasi di Teheran, Iran pada Selasa 31 Juli 2024 pukul 2 dini hari waktu setempat. Haniyah tewas saat akan menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Pada video kali ini, AA Endun akan coba membahas singkat biografi Ismail Haniyah dan bagaimana respon dunia terhadap kematiannya. Video kali ini AA Endun buat sebagai bentuk penghormatan terakhir dan sebagai sarana mengenang perjuangan Ismail Haniyah. Yuk, kita bahas. Ismail Haniyah lahir pada 29 Januari 1963 di kamp pengungsi Al-Sati, jalur Gaza. Ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1987 dari Islamic University of Gaza atau biasa disebut Universitas Islam Gaza. Di universitas ini juga di mana ia pertama kali terlibat dengan Hamas dalam melawan pendudukan Israel yang menyebabkan dia dipenjara singkat setelah berpartisipasi dalam sebuah gerakan protes Intifadah pertama. Lalu, dia dipenjarakan lagi selama 6 bulan pada tahun 1988 dan terakhir dia dipenjarakan kembali selama 3 tahun dari tahun 1989 hingga 1992. Setelah dibebaskan pada tahun 1992, dia langsung diasingkan ke Lebanon. Namun, setahun kemudian dia kembali dan ditunjuk menjadi dekan di Universitas Islam Gaza. Pada tahun 1997, Haniyah ditunjuk untuk mengepalai kantor Hamas dan kemudian terus naik pangkat dalam organisasi tersebut. Haniyah yang mengkampanyekan tentang perlawanan terhadap pendudukan Israel akhirnya menjadi pemimpin Hamas di jalur Gaza dari tahun 2006 hingga 2017. Haniyah dipandang sebagai salah satu tokoh yang relatif lebih pragmatis dan moderat di Hamas. Pada 6 Mei 2017, Haniyah terpilih sebagai ketua Biro Politik Hamas. Pada akhir tahun 2023, Israel menyatakan niatnya untuk membunuh semua pemimpin Hamas. Pada awal tahun 2024, 3 putra dan 3 cucunya tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. Dan bukan hanya itu, sebelumnya pada Oktober 2023, 14 anggota keluarganya juga tewas dalam serangan udara Israel di rumah keluarganya di kota Gaza. Ini termasuk saudara laki-laki dan keponakan-keponakannya. Di bulan selanjutnya, cucu perempuan dan laki-lakinya juga tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza. Oh iya, for your information, Haniyah ini memiliki 13 orang anak. Beberapa pandangan atau pergerakan dari Ismail Haniyah. Selama kontroversi tentang Islam dari khotbah Paus Benedictus XVI pada tahun 2006, teman-teman bisa search di Google judul khotbahnya Iman, Nalar, dan Universitas, Kenangan dan Renungan. Di sini, Haniyah dengan tegas menolak pernyataan Paus. Dia berkata, atas nama rakyat Palestina, kami mengutuk pernyataan Paus tentang Islam karena pernyataan ini bertentangan dengan kebenaran dan inti iman kita. Ia juga akan mengecam jika ada serangan Palestina terhadap gereja-gereja di tepi barat dan Gaza. Lalu pandangan selanjutnya, pada bulan Agustus 2006, saat kunjungan ke Iran, Haniyah menyatakan kami tidak akan pernah mengakui pemerintahan Zionis perampas kekuasaan dan akan melanjutkan gerakan jihad kami hingga pembebasan Yerusalem. Lalu pandangannya berikutnya, pada Desember tahun 2010, Haniyah menyatakan dalam sebuah konferensi pers di Gaza, kami menerima negara Palestina berdasarkan batas-batas tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, pembebasan tahanan Palestina, dan penyelesaian masalah pengungsi. Lalu pandangannya selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2014, Haniyah menyampaikan pidato di hadapan kerumunan pendukung Hamas dengan mengatakan, dari dalam Gaza, saya ulangi lagi dan lagi, kami tidak akan mengakui Israel. Nah, sayangnya blokade Gaza saat itu semakin ketat. Selama pidato ini, kerumunan terus meneriakan, maju terus Hamas, maju terus, kami adalah meriam dan kalian adalah pelurunya. Wahai Qasam kesayangan kami, bombardirlah Tel Aviv. Respon dunia terhadap kematiannya. Negara Iran.
Presiden Iran Mossad Pezeshkian berjanji membuat Israel menyesali pembunuhan yang dilakukannya dan menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan yang pengecut. Negara Palestina. Presiden negara Palestina, Mahmud Abbas, mengutuk keras pembunuhan itu dan menganggapnya sebagai tindakan pengecut dan sebuah perkembangan yang bahaya. Negara Turki. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Turki mengutuk pembunuhan memalukan terhadap Haniyah dan mengatakan hal itu bisa menyebabkan perang Gaza berlanjut ke dimensi regional. Hal yang sama juga dikatakan Erdogan dalam keterangannya. Tindakan memalukan ini bertujuan untuk menyabotase perjuangan Palestina, perlawanan Gaza yang mulia dan perjuangan saudara-saudara Palestina kita yang adil, dan untuk mengintimidasi warga Palestina. Qatar. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pembunuhan itu sebagai kejahatan keji dan pembunuhan yang memalukan. Bahkan, Qatar memperingatkan hal tersebut akan memperkeruh suasana menjadi kekacauan dan merusak perdamaian. Mesir. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa eskalasi berbahaya Israel dalam beberapa hari terakhir beresiko memicu konfrontasi di kawasan itu yang dapat mengakibatkan konsekuensi keamanan yang mengerikan. Negara Yaman. Anggota Biro Politik Houthi, Muhammad Ali Al-Houthi, murka terhadap serangan itu seraya menyebutnya tindakan teroris dan kriminal. Ia menyebut serangan itu melanggar kaidah kemanusiaan dan juga aturan hukum. Lebanon. Hizbullah mengatakan pembunuhan Haniyah menguatkan tekad dan kekeras kepalaan para pejuang untuk melawan Israel. Mereka menyatakan, kami di Hizbullah berbagi dengan saudara-saudara kami yang terkasih di gerakan Hamas semua perasaan pedih atas kehilangan pemimpin besar ini. Negara Rusia. Pemerintahan Presiden Putin mengecam keras pembunuhan tersebut. Ini adalah pembunuhan politik yang sama sekali tidak dapat diterima, katanya, dan ini akan menyebabkan peningkatan ketegangan lebih lanjut. Negara Cina. Cina dengan tegas menentang dan mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyah di Iran. Insiden itu dapat menyebabkan ketidakstabilan regional lebih lanjut. Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memberikan komentar terkait kematian tersebut. Menurutnya, Indonesia mengecam keras atas serangan tersebut. Itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi, kata Jokowi di Jakarta Convention Center pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Dan menurutnya ini terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Itulah beberapa pembahasan yang dapat Andun sampaikan mengenai Ismail Haniyah, pemimpin dari Hamas. Jika ada kesalahan referensi, mohon maaf dan mohon dibantu untuk koreksinya. Terakhir untuk penutup, ada ungkapan yang bagus dari Ustadz Felix Xiao. Kutipannya berbunyi seperti ini. Selamat beristirahat dalam kemenanganmu, wahai pejuang. Kami sudah banyak mengambil darimu. Anak-anak kami pun sudah belajar darimu. Sekarang, izinkan kami yang jauh kepantasannya darimu untuk melanjutkan apa yang kita yakini, menanti apa yang Allah janjikan. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.